Tuhan lindungilah kami malam ini, dan malaikat jaga kami hingga tiba pagi. Amin. Salam damai, salam kasih, shalom bagi saudara-saudara semua. Semoga kita diberkati di dalam firman Tuhan pada kali ini, dan apapun yang kita akan pelajari dan kita renungkan bersama menjadi nasihat yang baik buat kita. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah Engkau di atas kebaikan dan kemurahan-Mu, memberkati kami sepanjang mendengar pelajari renungan ini di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pada kali ini firman Tuhan berjudul Pembebasan, Mei 28. Dan ayat untuk sama-sama kita renungkan di dalam Esta 9 ayat 29 hingga 30. Lalu Esta, sang ratu, anak Abigail, menulis surat bersama-sama dengan Mordekai, orang Yahudi itu. Surat yang kedua tentang hari perayaan Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Lalu dikirimkannya surat-surat itu kepada orang-orang Yahudi di dalam ke-127 daerah kerajaan Asweros dengan kata-kata salam dan setia. Inilah yang dibuat oleh Ratu Esta. Dan seterusnya apa yang terjadi kepada Ratu Esta? Perayaan Purim, perkataan jamak bagi perkataan pur yang bermaksud undi. Membawa nama ini karena ini ialah kaidah yang digunakan Haman untuk menentukan hari orang-orang Yahudi akan dibunuh. Esta 3 ayat 7. Bagaimana kelanjutannya? Perayaan ini masih disambut hari ini oleh orang-orang Yahudi dan merupakan salah satu masa yang paling menggembirakan community ini. Mereka meraihkan pembebasan orang-orang Yahudi seperti yang tertulis dalam kitab Esta. Mereka merayakan karena mereka tahu pembebasan yang mereka alami. Purim berlaku setiap tahun pada hari ke-14 bulan Adar. Biasanya pada bulan Mac, tepat satu bulan sebelum Esta. Pada hari itu, keluarga dan jemaat membaca kitab Esta dan menikmati peristiwa-peristiwa ajaib dalam tempo yang diterangkan dalam kitab Esta. Dan inilah yang berlaku sepanjang dilakukan untuk merayakan perayaan tersebut. Semasa bacaan, mereka menggunakan salah, Richard, yang bising atau hanya memukul tanah setiap kali nama Haman disebut sebagai cobaan untuk memadamkannya daripada semua rekod. Mereka sepertinya tidak mahu mendengar perkataan atau nama tersebut. Mereka juga menikmati makanan tradisional untuk acara tersebut atau beberapa biskut segitiga berisi jam yang hanya dimakan semasa cuti. Mereka juga menyumbang makanan kepada badan amal untuk orang-orang yang memerlukan, seperti yang digesah dalam Esta 9 ayat 22. Di beberapa tempat, adatnya adalah memakai kostum untuk menambah suasana meriah pada keceriaan Purim, pada perayaan yang mereka rayakan dengan kebebasan yang mereka terima. Saudara-saudara, bagaimana menurut kita? Dikatakan di dalam firman Tuhan, ayat hari ini menunjukkan kepada kita perbedaan antara Esta dan Mordekai. Sebelum dan selepas cerita utama, Mordekai ialah salah seorang daripada orang yang dibuang daripada Yerusalem, yang mengambil dan membesarkan sepupu kecilnya Hadasya, Esta di kota Susan, kediaman di raja. Mereka ialah orang-orang rendah hati yang menjalani pengalaman luar biasa karena beberapa peristiwa yang mereka alami. Pada akhir cerita, mereka akhirnya
menjadi dua orang yang paling berpengaruh dalam kerajaan itu. Semua kisah daripada kitab Ester dan juga apa yang terjadi kepada Mordekai kita boleh baca ini di dalam kitab Ester. Saudara-saudara, kita juga melihat fenomena ketahanan diri di sini. Selepas penderitaan dan ketidakpastian yang lama, Ester dan Mordekai walaupun dalam keadaan sederhana dan asal-usul Yahudi mencapai puncak Empire Persia yang berkuasa di atas segalanya, mereka digunakan sebagai alat untuk menyelamatkan ramai orang Yahudi. Tuhan menggunakan mereka dalam pelayanan. Apabila kita berada di sisi Tuhan, walaupun kita melalui situasi kesakitan dan keresahan, Dia akan menyediakan jalan keluar. Seperti dalam case Ester dan Mordekai. Marilah kita berdoa hari ini untuk perlindungan daripada Tuhan setiap langkah kita, dan kuasa Tuhan akan mampu melenyapkan masalah yang datang kepada kita. Hari ini Tuhan meminta kepada kita untuk datang kepada Dia dalam setiap permasalahan kita, dalam setiap apapun yang kita alami. Datang kepada Tuhan, karena setiap masalah Tuhan bagi cara penyelesaiannya. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih pimpinan dan bimbingan-Mu. Terima kasih firman-Mu yang begitu baik kepada kami hari ini. Terima kasih Bapa mendengar doa ini. Di dalam nama Yesus. Amin.